Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik, nikmat, karunia yang begitu banyak dan tidak terhingga. Wabil khusus Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan menjadi seorang hamba Allah yang mukmin dan afiat insya Allah semuanya. Salawat dan salam kita doakan untuk Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita yang akan membahas surah An-Nisa, ya, kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 122 sampai 127. Baiklah Bapak dan Ibu, eh, kita lanjutkan kajian tadabbur kita pada pagi hari ini membahas surat An-Nisa ayat 122 sampai 127. Seperti biasa sebelumnya kita lihat ayat sebelumnya, ya, yang telah kita tadabburi di pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat sebelumnya bercerita tentang bagaimana perjanjian Allah dengan syaitan, ya. Perjanjian Allah dengan syaitan, komitmen yang telah dibuat antara syaitan dengan Allah, bahwasanya Allah mengizinkan kepada syaitan atau iblis dan keturunannya untuk menyesatkan anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, kita semua manusia. Mana Allah, mereka mengatakan wala udillannahum, sungguh akan kami sesatkan mereka semua, wala umanniyannahum, ya, wala umanniyannahum, wala amurannahum, kami akan sesatkan mereka semua dan akan kami buat mereka membangkitkan angan-angan di dalam kehidupannya, angan-angan untuk mengejar dunia, wala amurannahum, dan akan kami perintahkan mereka untuk bermaksiat, fala yubattikunna adanal al'am, dan mereka akan memotong telinga-telinga binatang ternak untuk diajukan sebagai berhala, kepada persembahan kepada berhala. Wala amurannahum, dan kemudian akan disuruh pula oleh iblis itu manusia untuk merubah ciptaan Allah, atau kemarin kita jelaskan ciptaan Allah di sini dengan agama Allah, ya, merubah syariat Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengutak-atik kitabnya Allah. Maka Allah mengatakan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, penolong dari selain Allah, maka sungguh mereka telah mendapatkan kesesatan atau kerugian yang sangat nyata. Yang mana syaitan itu dikatakan memberikan janji-janji manis, janji-janji gombal kepada manusia dan membangkitkan angan-angan mereka bahwasanya dengan mengikuti perintah mereka, bujuk rayu mereka, manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ya, di atas dunia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan padahal tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan itu semua adalah tipuan belaka, ya. Karena memang syaitan ingin memperbanyak koleganya, sahabatnya di neraka jahanam. Kata Allah, ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang-orang yang tempat kembali mereka kelak di jahanam, yaitu orang-orang yang berhasil digoda dan disesatkan oleh iblis atau syaitan. Wala yajiduna anha mahisa. Mereka tidak akan lagi mendapatkan, kalau sudah masuk neraka jahanam, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 122, ya. Nah, tentu Allah senantiasa ketika di dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat azab, sesuatu yang bersifat ancaman, maka Allah biasanya selalu iringi dengan cerita atau ayat-ayat yang membangkitkan kembali semangat atau motivasi hambanya untuk beribadah kepada Allah, supaya jangan mikir neraka terus, ya, merasa hidupnya menjadi murung, ketakutan, sedih, ya. Makanya Allah senantiasa sering Allah selingi cerita tentang azab kemudian dibarengi dengan rahmat, dan sebaliknya ketika selesai berbicara soal rahmat agar manusia tidak jumawa, tidak lupa diri dengan kenikmatan yang dijanjikan, maka Allah ingatkan kembali dengan menyebut ayat-ayat azab setelahnya. Ini bagian daripada mukjizat Al-Quran sesungguhnya, keseimbangan Al-Quran, ya, dan tentunya sebagai hikmah bagi kita dalam aspek tarbiyah, aspek pendidikan, kita penting menyeimbangkan antara reward dengan punishment, atau antara punishment dengan reward, ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang 122, setelah tadi Allah katakan orang-orang yang ikut syaitan atau iblis itu adalah penduduk neraka jahanam,
Maka Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka iringi iman tersebut setelah beriman dengan Allah dan Rasulnya, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa amilus solihat. Dia iringi imannya tersebut dengan beramal soleh. Semua bentuk ketaatan perintah yang Allah perintahkan itu adalah amal soleh yang dimulai daripada yang wajib-wajib dulu. Mulai dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan umrah, ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka itu adalah semua adalah amal soleh yang mesti diikuti dengannya keimanan yang kita ikrarkan kepada Allah. Maka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga. Kenapa di sini disebut surga-surga, Bapak dan Ibu? Jannat adalah jamak daripada jannah. Karena masing-masing orang kelak di akhirat itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, masing-masing punya surga sendiri. Jadi bukan kita kumpul semua di taman atau di satu ruangan yang bernama surga, kemudian masing-masing kita berebutan menikmati kenikmatannya. Tidak. Masing-masing orang akan diberikan surga-surganya masing-masing oleh Allah. Yang satu surga, setiap orang itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu satu orang ya, yang ada dia menempuh jarak daripada satu bayangan pohon ke ujung. Ada pohon di dalam surga itu Allah tanam, yang bayangannya itu baru bisa ditempuh dalam perjalanan 100.000 tahun lamanya. Ya, betapa besarnya surga itu. Itu baru bayangan satu pohon. Bagaimana dengan surga itu sendiri? Makanya Allah mengatakan sanudkhiluhum jannat. Allah akan masukkan mereka kepada surga-surga. Masing-masing dapat surga. Tajri min tahtihal anhar. Ya, akan mengalir di bawahnya itu sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya. Kita lihat dalam Al-Quran kadang-kadang khalidina fiha ini nggak pakai abada ya Bapak dan Ibu ya. Karena khalidina fiha saja sudah berarti kekal. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Lalu ditambah lagi dengan abada, ya. Ini untuk mentakkidkan, menguatkan bahwasanya orang yang masuk dalam surga itu kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Kekal dan selama-lamanya. Wa'adallahi haqqa. Yang demikian itu adalah janji Allah yang maha benar, ya, yang maha mutlak, yang absolut, janji Allah tersebut. Allah ketika berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan akan memasukkan hambanya yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, pasti Allah akan tepati. Jadi tidak akan pernah ditemukan nanti di akhirat itu sesuatu yang melenceng yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Baik itu berupa kenikmatan dan sebaliknya juga berupa azab. Ya, kita nggak akan mungkin nanti melihat fakta-fakta yang berbeda dengan ekspektasi kita di dunia. Yang kita mengharapkan, oh, si Anu, si Fulan, si pemimpin Anu, ya, yang berbuat zalim kepada rakyatnya nanti akan selamat. Tidak. Allah akan berikan janjinya ya kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada manusia-manusia yang zalim. Allah akan berikan janji bahwasanya Allah akan mengambil kezaliman tersebut dan akan menunaikan hak kezaliman tersebut kepada orang yang dulu dizalimi. Ya, kecuali tentu kalau orang tersebut bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dan meminta keridhaan dan kerelaan daripada orang yang dia zalimi tersebut. Wa man asdaqu minallahi qila. Maka barang siapa, bukan barang siapa. Maka siapa siapa lagi ya? Siapa lagi yang lebih benar daripada Allah itu dari sisi perkataan? Kalau manusia ya bisa berdusta, bisa berbohong, ya, eh, siapapun itu manusianya kecuali mungkin Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibersihkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya makhluk, maka perkataannya ada kecenderungan untuk tidak sesuai ya, tidak tepat atau mengandung unsur kebohongan. Maka ketika Allah yang berjanji, ketika Allah yang menyampaikan janjinya, komitmennya, maka kemudian Allah mempertanyakan kepada kita, kalau kalian tidak percaya dengan janji Allah yang akan memasukkan orang yang berbuat taat kebaikan ke dalam surga dan sebaliknya orang yang berbuat maksiat ke dalam neraka, lalu siapa zat atau sesuatu yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini babul akidah, babul iman. Ketika kita membaca dalam Al-Qur'an Allah mengatakan begini, maka kita langsung beriman sami'na wa ata'na karena nggak ada lagi zat yang lain yang lebih bisa kita percaya. Ya, karena kalau kita masih ada meyakini ada zat lain yang lebih jujur, lebih tepat, lebih komit pernyataan dan perkataannya dari Allah, maka berarti telah batal akidah kita ya. Maka Allah itu memiliki sifat yang sangat absolut bahwasanya kebenaran itu mutlak
sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Alkitabnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ya, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ayat ini eh Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di buku tafsir, tafsir At-Tabari, di antara background atau historinya ayat ini diturunkan pada waktu itu terjadi jidal ya. Jidal itu artinya perdebatan ya antara orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah. Satu sama lain mengklaim bahwasanya mereka lah orang terbaik. Yahudi mengatakan, kamilah orang yang terbaik, kami adalah anak-anaknya Allah, dan kalian semua adalah pengabdi-pengabdi untuk kami. Orang Nasrani mengatakan, kamilah yang terbaik. Kami juga adalah pengikut-pengikut agama Allah, pengikut agama anaknya Allah. Kami telah ditebus dosa-dosa kami dan kami insya Allah semua akan masuk surga karena telah ditebus dosa-dosa kami. Datang orang Islam ya juga mengatakan kamilah yang terbaik, kami adalah umat akhir zaman. Kami umat khatamun nabiyya al-anbiya wal mursalin, umat pengikutnya para nabi dan tidak ada akan masuk siapapun dari golongan manusia sebelum kami umat Nabi Muhammad, umat Islam masuk ke dalam surga. Dan terus berlanjut perdebatan ini, perjidalan ini begitu ya. Maka Allah turunkan ayat ini, Allah mengatakan laisa bi amaniyikum. Tidaklah sesuai dengan angan-angan kalian. Ya, tentunya kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani dan kepada orang-orang mukmin. Wala amani ahli kitab. Ya, yang pertama ini berarti kepada angan-angannya orang Islam yang mengatakan mereka lah umat terbaik, mereka lah orang yang paling dicintai Allah dan seterusnya. Ya, maka Allah mengatakan tidak sama dengan yang kalian kira, tidak sama dengan yang kalian persepsikan atau kalian angan-angankan. Wala amani ahli kitab. Dan demikian juga tidak sama dengan angan-angannya ahlul kitab yang Yahudi dan Nasrani itu. Jadi Allah meluruskan mereka ini semua Bapak dan Ibu dengan mengatakan apa yang kalian dakwakan tidaklah sama ya. Tidak sama dan itu tidak benar sesuai dengan angan-angan kalian yang mengatakan kalian umat terbaik. Karena apa? Kuncinya bagi Allah itu adalah may ya'mal su'an. Barang siapa yang melakukan kejahatan dalam hidupnya di dunia, ya, barang siapa yang melakukan dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, ini ya, maka barang siapa yang mengerjakan kejahatan di atas dunia tentunya yujza bihi, maka dia akan dibalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukan itu, wala yajid lahu, dan dia tidak akan mendapatkan baginya, bagi orang berbuat maksiat itu, berbuat atau kemungkaran tersebut, min dunillah, dari selain Allah, seorang penolong dan begitu juga seorang tempat berlindung. Seorang tempat tempat dia berlindung dan begitu juga seorang tempat meminta pertolongan. Jadi kata Allah, standarnya bukan kalian Muslim, kalian kafir, Yahudi, kalian Nasrani, bahwasanya nanti akan ditentukan siapa yang terbaik itu. Allah melihat siapa yang paling jauh daripada perbuatan maksiat, ya. Siapa yang paling jauh daripada perbuatan maksiat, meskipun orang Muslim sekalipun. Ya, tentunya kita harus jelaskan Bapak dan Ibu bahwasanya faktor mukmin ini tentu menjadi faktor utama seseorang selamat dulu ya. Tapi meskipun dia seorang mukmin atau muslim lah katakan ya, tapi tidak pernah menegakkan perintah Allah, selalu berbuat haram, berbuat kemaksiatan dan bahkan berbuat kezaliman, maka tidak ada gunanya kemuslimannya itu. Semua nanti juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mengatakan dia orang paling baik. Sehingga nanti kalau akan disayang Allah, akan dibebaskan Allah daripada siksaan, tidak sama sekali, ya. Maka kata Allah, wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Maka tidak akan mereka dapatkan dari selain Allah itu seorang pelindung, begitu juga seorang penolong. Jadi kata Allah, janganlah kalian berangan-angan, berandai-andai, bermimpi mengatakan kalian umat terbaik, karena apa sesungguhnya kalau kalian berbuat mungkar, berbuat berbuat dosa, maka semua nanti akan kalian dapatkan jatahnya. Kalian akan dapatkan pembagiannya berupa azab dan iqab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, nah kembali Allah ulangi ya, setelah Allah memberikan ancaman, barang siapa yang berbuat akan tidak akan mendapatkan penolong dan tempat berlindung. Kemudian Allah ingatkan kembali hambanya supaya jangan berputus asa ya. Dan ini ditujukan kepada orang-orang beriman tentunya. Orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ.
Maka dan barang siapa yang mengamalkan mengerjakan minas solihat daripada amal-amal soleh min dzakarin au untha, baik dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, nah, dan dia adalah orang beriman. Nah, di sini ada beberapa eh, kunci-kunci Bapak dan Ibu ya. Yang pertama Allah mengatakan barang siapa yang mengerjakan ya, yang mengerjakan ya, bukan yang mengandai-andai, bukan yang berencana, bukan yang baru planning tapi nggak pernah kerjakan, tapi yang Allah maksud di sini adalah orang yang betul-betul telah mengerjakan. Kemudian minas solihat. Di sini Allah gunakan kata-kata min. Min ini berarti sebagian, ya, dari. Berarti apa Bapak dan Ibu? Barang siapa yang mengerjakan sebagian daripada amal-amal soleh. Kenapa Allah pakai min di sini? Karena Allah tahu hambanya ini hamba yang lemah, ya, banyak godaan mendera kita dalam kehidupan ini, maka tidak mungkin kita mengerjakan semua bentuk amal soleh itu. Makanya Allah gunakan kata-kata min, barang siapa yang mengerjakan sebagian daripada amal-amal soleh itu. Tentunya urutannya adalah perbuatan yang wajib itu bukan sebagian ya. Kalau yang namanya wajib bukan sebagian. Kalau sebagian nanti berarti sholat 5 waktu cukup subuh dan maghrib saja. Nah, tidak demikian. Maksudnya adalah dari kesemua bentuk amal soleh. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan semampu kita, sekuat kita ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan dalam Al-Qur'an juga dikatakan wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya kalian. Ya, karena kalau ada orang yang apa istilahnya ya, loba atau tamak dalam berbuat kemaksiatan, nah justru di situ nanti dia akan dibukakan pintu oleh syaitan. Dibikin hari ini semangat beribadah, baca Quran sampai 5 juz, sholat tahajud, tadi malam sampai 20 rakaat ya, sehingga nggak tidur. Ya, kemudian lanjut baca Quran. Tiba-tiba besoknya dia sakit, demam, kemudian tidak lagi bisa mengulangi ketaatannya tersebut. Ya, makanya kita harus mengukur tubuh kita. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Memang fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya, tetapi kata Rasulullah sebaik-baik amal yang Allah cintai adalah amal yang kontinu meskipun sedikit ya, amal yang kontinu meskipun sedikit kadarnya. Itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan minas solihat. Karena tidak mungkin ya, ya mungkin levelnya level eh, apa namanya wali, level orang soleh yang mungkin bisa sampai mengerjakan segala macam bentuk ketaatan seperti levelnya para salafus soleh dan para sahabat yang tidak ada barang 1 jam pun berlalu dalam kehidupan mereka itu kecuali semuanya pasti ketaatan kepada Allah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah di masjid, pasti pasti mereka i'tikaf. Kalau tidak lagi i'tikaf berzikir, pasti sedang membaca Al-Quran, pasti sedang mengingat kematian, ya, pasti sedang keluar. Kalau keluar dari masjid, pasti sedang menjalin silaturahim, atau sedang membantu keluarganya, atau sedang berbuat birrul walidain, atau sedang berdakwah, bahkan kalau mungkin sedang berjihad fi sabilillah. Namun kita, Bapak dan Ibu, yang hidup di akhir zaman ini, ya, dengan segala problematika kehidupan kita, barangkali ya kita mungkin tidak sanggup sampai ke level atau makam tersebut. Kita ya barangkali kita kalah dengan aktivitas harian kita dalam rangka mencari rezeki, kemudian baru sisa-sisanya ya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Namun dengan ada ayat ini setidaknya kita tetap optimis bahwasanya Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal sebagian daripada amal soleh, ya tentunya dimulai dari yang wajib-wajib, ya bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah didatangi oleh seorang Arab Badui yang meminta petunjuk kepada Rasulullah, tunjukkan suatu amalan, seandainya amalan itu aku lakukan, engkau jamin aku masuk surga. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian kamu tegakkan sholat, kamu puasa di bulan Ramadan, kamu tunaikan zakat jika kamu memiliki kelebihan harta, dan kamu berhaji kalau kamu sanggup, maka kalau itu kamu kerjakan, kamu pasti masuk surga. Arab Badui ini mengulangi lagi dan meminta Rasulullah bersumpah, ya, bersumpahlah bahwasanya yang jika itu saja yang aku lakukan, maka engkau jamin aku masuk surga. Kata Rasulullah, benar, demi Allah. Akhirnya laki-laki Badui tersebut berpaling meninggalkan Rasulullah dan sebelum pergi dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tambah-tambah lagi amalan tersebut. Cukup yang wajib itu saja. Ya, dia nggak akan sholat sunnah, dia nggak akan yang lain-lain. Maka kata Rasulullah kepada sahabatnya yang mendengar, wallahi demi Allah, sungguh orang tersebut telah beruntung jika dia benar dengan sumpahnya. Atau betul kalau dia betul-betul cuma melaksanakan yang wajib-wajib saja,
pasti dia masuk surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tentu kita Bapak dan Ibu, kita tidak ingin hanya sekedar masuk surga saja ya. Kita ingin selagi ada kesempatan surganya kalau bisa levelnya level VIP atau VVIP sekalian atau VVVIP ya yang surga dengan para nabi, para rasul, bahkan juga dengan baginda eh, nabi kecintaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya itu tidak akan cukup kalau hanya dengan sekedar sholat saja ya, puasa saja, haji saja, maka kita harus menambahnya dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan min dzakarin au untha. Di sini menunjukkan kesamaan atau kesetaraan gender dalam perspektif Islam tentunya ya. Dalam perspektif Al-Qur'an bahwasanya laki-laki perempuan itu sama dalam pandangan Allah terutama dari sisi ibadah kepadanya. Allah tidak hanya memerintahkan laki-laki saja beribadah dan mengganjarnya dengan pahala dan juga sebaliknya akan tetapi baik laki-laki maupun perempuan sama semuanya mendapatkan porsi yang sama, kesempatan yang sama untuk menjadi seorang hamba Allah yang terbaik sehingga nanti kelak masuk surganya Allah ya. Maka Allah mengatakan min dzakarin au untha wa huwa mu'min dan dia melakukan itu penuh dengan keimanan. Jadi dia beramal soleh itu bukan sekedar euforia, bukan sekedar apa namanya melakukan ritual-ritual kosong belaka tanpa iman ya, akan tetapi dia melakukannya dengan penuh keimanan, penuh harap. Sebagaimana puasa misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ya. Orang berpuasa itu dia harus dengan iman, harus dengan keyakinan. Karena kalau tidak dengan iman maka sia-sia puasanya. Nah, begitu juga dengan orang yang beramal soleh. Semua amal soleh harus didasari dengan iman. Karena banyak orang yang berbuat kebaikan, baik itu dia orang mukmin, muslim, atau mungkin non-muslim, ya dia berbuat baik, membantu orang lain. Tapi dia tidak landasi dengan keimanan. Ya, tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan berharap akan pahalanya. Ya, bahkan ada saya pernah dengar ya, saya nggak maulah dia diiming-iming pahala, selalu berbuat baik aja gitu ya. Nggak usah lah ngarepin pahalanya sekian-sekian. Nah, ini orang kategorinya kategori orang yang takabur dan sombong sesungguhnya ya. Karena justru kita memang butuh kepada pahala-pahala tersebut dan boleh kita beramal soleh untuk mengharapkan pahala. Karena itu memerintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala faulaika yadkhulunal jannah. Maka orang yang tadi beriman dan beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan mereka melakukan amal soleh itu dengan keimanan yang penuh maka faulaika yadkhulunal jannah maka mereka itulah orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah wala yuzlamuna naqira dan mereka tidak akan dizalimi tidak akan dianiaya dalam artian tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya walau naqira ya naqira itu dulu pernah kita sebut naqira itu kalau kita makan kurma Bapak dan Ibu ya kemudian kita lihat bijinya itu ya di tengah-tengah biji itu ada titik berwarna coklat. Nah, itulah yang dimaksud dengan nakir, kecil sekali. Hampir hampir tidak bisa dilihat ya. Namun semua biji kurma ada nakir itu. Nah, begitu Allah memberikan pengandaian bahwasanya sekecil apapun sebuah ketaatan, ibadah, kebaikan, ma'ruf ya, tidak akan Allah zalimi sedikit pun. Semua akan kita dapatkan, semua akan kita terima balasannya dan ganjarannya. Baik itu kebaikan, demikian juga halnya dengan keburukan. Banyak ayat-ayat yang lain ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya 125 Allah mengatakan waman ahsanu dina. Waman ahsanu dina dan siapa pula? Siapa yang lebih baik agamanya? Ya. Siapa yang lebih baik agamanya? Ya dari kalangan semua manusia ya. Siapa yang paling baik agamanya dibanding orang-orang yang aslama wajhahu lillah, yang telah mengislamkan wajahnya kepada Allah. Ya, di sini aslama di sini bisa kita artikan orang yang masuk kepada agama Islam. Siapa bisa kita artikan begini, siapa yang lebih baik dalam pandangan Allah agamanya melebihi orang-orang yang telah Islam masuk kepada agama Islam. Aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada agama Allah, masuk kepada agama Allah dengan totality. Sebagaimana diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada agama Allah dengan sempurna.
Maka kata Allah, siapa yang lebih mulia, lebih baik dalam pandangan Allah agamanya dibanding orang-orang yang telah mengislamkan semua wajahnya. Wajah di sini adalah jiwa raganya, ya, kehidupannya semuanya. Orang Arab menggunakan kata wajah untuk menggambarkan seluruh tubuh karena memang wajah itu yang paling nampak, ya, semuanya tertutup, kepala tertutup oleh sorban, ya, badan tertutup, tapi yang nampak oleh manusia kebanyakan adalah wajah dari anggota tubuh kita. Maka orang yang mengislamkan wajahnya, jiwanya, ya, dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin. Nah, di sini ada persyaratan Bapak dan Ibu. Tidak cukup dengan Islam saja. Kalau tadi wa huwa mukmin di atas dikatakan, maka di ayat ini Allah ganti antara mukmin dengan menjadi wa huwa muhsin. Apa artinya muhsin? Muhsin berasal daripada kata-kata ahsana yuhsinu atau ihsan. Ihsan dalam definisi agama telah kita pelajari sejak kita sekolah, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya ketika engkau menyembah Allah, engkau menyembahnya dengan ihsan, yaitu fa illam ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya kamu tidak bisa mendapati Allah, tidak bisa melihat Allah, maka kamu merasakan sesungguhnya meskipun aku tidak bisa melihat Allah, tapi aku yakin Allah Maha melihat aku. Nah, itu yang maksud dengan ihsan. Artinya, orang ketika beribadah kepada Allah, beragama, dia tidak cukup hanya sekedar mengerjakan wajib begitu saja. Dia iringi dengan ihsan, dia iringi dengan kualitas yang baik. Ya, karena ketika kita katakanlah dengan manusia, kita menghadap seorang gubernur, seorang presiden, tentu kita tidak mau kalau seandainya penampilan kita apa adanya. Kemudian juga gestur kita, sikap tubuh kita, kemudian berantakan atau tidak kita atur dengan baik, maka tentu kita tidak mau. Kita atur sedemikian rupa supaya membuat orang yang kita temui tersebut nyaman, ridho, dan seterusnya. Nah, demikian juga kita dalam menyembah Allah. Tidak cukup hanya sekedar ruku sujud, ya, ke masjid, tapi harus diiringi dengan ihsan. Ihsan yang bermula daripada hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap bagaimana ketika kita memberi itu kita lebihkan, ya. Jadi ketika kita memberi itu memberi seperti yang diminta, nah itu baru baru namanya belum sampai kepada ihsan. Tapi ketika kita diminta 5, ya, kita berikan 5,5, kita berikan 6, ya. Nah, ini masuk dengan kategori ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ya, ini tambahan-tambahannya, ya. Sebetulnya bukan berarti urutan, ya. Namanya orang berislam pasti dia muhsin, namanya orang Islam dan muhsin pasti dia wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Apakah agama Zoroaster? Tidak. Apakah agama Yahudi? Tidak. Apakah agama Nasrani? Tidak. Agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam, ya. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Demikian kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, ya. Eh, millah millat Ibrahim hanifa. Agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk mengislamkan wajah kita kepadanya dengan berbuat ihsan dan mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah, ya, dan tentu tidak mengikuti syariat-syariat yang telah dibatalkan oleh Islam, ya. Kemudian kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kenapa kita diperintahkan mengikuti Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim? Karena Allah telah mengambil menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Khalil di sini adalah berasal daripada kata-kata khullah, ya. Khullah itu kalau kita buat level cinta itu Bapak dan Ibu, itu level yang paling tinggi, ya, dari semua bentuk kecintaan, ya, cinta. Ya, meskipun Nabi kita juga disebut dengan Habibullah, ya. Namun Nabi Ibrahim diberikan keistimewaan dengan Khalilullah, ya, orang yang selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan eh, Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Bahkan Nabi Muhammad pun sampai mengatakan predikat Khalil ini telah diambil hanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tentu bukan berarti Nabi Muhammad SAW levelnya lebih rendah daripada Nabi Ibrahim, tidak demikian, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit-langit dan semua apa-apa yang ada di bumi. Ya, bagi Allah lah semua yang ada di langit, kerajaan yang ada di langit dengan segala isinya, bintang, ya, planet, apalagi misalkan matahari, bulan, galaksi dan apa saja yang ada di langit itu, maka itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil ard, dan semua apa yang ada di bumi, baik yang ada di lautan maupun di daratan, baik yang ada di gunung maupun di lembah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah itu terhadap segala sesuatu, meliputi kekuasaannya, meliputi pemantauannya, meliputi rahmatnya, meliputi semuanya. Ya, Allah itu meliputi semua ciptaannya itu. Pengawasannya, kasih sayangnya, penciptaannya, pengaturannya, kebijaksanaannya, semua, ya, eh, hal yang memang patut bagi Allah, semua itu meliputi segala bentuk ciptaannya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir, ayat 127, ya Allah mengalih pokok pembahasan, ya. Beralih pokok pembahasan, eh, menyebut tentang orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka itu orang-orang mukmin, ya, orang-orang muslim, ya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad dalam urusan-urusan perempuan. Karena banyak sekali memang hukum-hukum Islam yang datang mengenai perempuan ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada zaman sebelum Islam, ya. Bagaimana Islam mengatur perceraian, bagaimana Islam mengatur pernikahan, bagaimana Islam mengatur masa haidnya perempuan, bagaimana Islam mengatur auratnya perempuan, ya, bagaimana bahkan Islam mengatur hak-hak warisan untuk perempuan. Maka para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap segala sesuatu yang berurusan dengan urusan wanita atau perempuan. Kata kemudian kata Allah, kullillah, ya, kullillah yuftikum fihin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah telah memfatwakan untuk kalian terkait dengan mereka. Dia Allah telah ajarkan dalam surah Al-Baqarah kemarin kita tadaburi begitu banyak tentang tolak, ya, tentang aurat, tentang apa lagi, hukum haid, hukum perceraian, hukum pernikahan, hukum mahram. Telah Allah sampaikan semuanya, Allah fatwakan semuanya kepada kalian. Demikian juga wa ma yutla alaikum fil kitab. Demikian juga Allah sampaikan kepada kalian wa ma yutla alaikum, apa-apa yang dibacakan kepada kalian yang terdapat di dalam Alkitab atau Al-Qur'an ini. Yang berhubungan dengan apa? Ya, ini yang spesialnya, ya. Kalau yang tadi umum, ya, umum tentang talak, tentang pernikahan, tentang iddah, tentang haid dan segala macam, tapi Allah spesialkan menyebut wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati. Dan apa-apa yang telah Allah bacakan, Allah jelaskan kepada kalian, Allah firmankan kepada kalian di dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran, yang berhubungan dengan hak-hak anak yatim perempuan. Jadi Allah khususkan di sini mengingatkan kepada kita, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, tentang hukum harta-hartanya anak-anak yatim perempuan, yaitu allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Di mana kalian sebelumnya tidak mau memberikan kepada mereka ma kutiba lahun, apa-apa yang telah ditetapkan kepada mereka berupa hak-hak waris mereka. Jadi dulu orang-orang jahiliyah, Bapak dan Ibu, ya, bahkan juga orang Islam sebelum datangnya ayat-ayat waris, mereka menahan hak waris anak-anak yatim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau anak laki-laki itu belum balik, mereka tidak akan berikan. Kalau perempuan bahkan balik sekalipun, mereka juga tidak berikan. Mereka siasati, ya. Mereka siasati. Ada yang sebagian kalau terlihat anak yatim itu berparas cantik, ya, menarik, maka dia akan nikahi anak yatim perempuan tersebut. Kemudian dia tidak memberikan mahar, ya. Kemudian dia apa? Dia ambil harta anak yatim tersebut, digabungkan dengan hartanya. Atau kalau seandainya anak yatim perempuan tersebut mungkin rupanya kurang menarik, maka dia tidak nikahkan anak perempuan tersebut dengan orang lain, dia kurung dalam rumah sampai anak perempuan yatim tersebut meninggal, lalu sang wali mewarisi harta anak yatim perempuan tersebut. Nah, ini praktek yang dihapus oleh Allah, ya.
budaya-budaya jahiliyah yang dihapus oleh Allah. Intinya, Allah telah jelaskan kepada mereka apa-apa yang berhubungan dengan perkara-perkara perempuan, termasuk perkara-perkara yang berhubungan dengan hak-hak waris mereka. Ya, yang mana watarghabuna an tankihuhunna, watarghabuna an tankihuhunna, dan sebagian kalian ingin menikahi atau mengawini anak-anak yatim tersebut. Jadi di sini perlu kita jelaskan Bapak dan Ibu, berarti anak-anak yatim yang dimaksud di sini adalah anak-anak yatim yang tinggal bersama orang yang yang boleh menikahinya. Ya, tentunya anak-anak tersebut belum baligh, belum dewasa, sehingga dia bisa dibawa dipungut oleh walinya dengan tetap tentu menjaga hijab-hijabnya. Maka dalam fenomena dulu pada bangsa orang-orang jahiliyah, anak-anak wanita tersebut ketika yatim wanita tersebut telah mencapai usia baligh, dan jika mereka melihat parasnya menarik dan mereka memiliki keinginan untuk menikahinya, dia akan nikahi. Namun yang namanya harta anak yatim perempuan tadi tidak diberikan kepadanya. Dia gabung dengan hartanya, ya. Dia buat penyesatan akuntan di situ. Akuntansi hartanya si eh, anak yatim yang menjadi istrinya tersebut. Atau kalau seandainya dia tidak menarik, maka dia biarkan anak perempuan tersebut menua di rumahnya, tidak dia nikahkan. Karena kalau dinikahkan dengan orang lain, dia keluar, dia akan tuntut hartanya. Dia tunggu sampai mati. Nah, begitu dia mati, dia ambil harta warisannya. Nah, ini yang diperbaiki oleh Allah, ditegur oleh Allah. Dan demikian juga wal mustad'afina minal wildan. Demikian juga terkait dengan hukum yang Allah tetapkan untuk orang-orang yang lemah daripada kalangan anak-anak. Jadi boleh seorang wali menguasai harta anak yatim yang kalau seandainya dia belum mumayyiz, ya, dia belum bisa membelanjakan hartanya. Tapi kalau dia sudah bisa mumayyiz dan bisa membelanjakan hartanya, maka tidak ada alasan atau hak pada walinya untuk menahan-nahan harta warisan sang anak meskipun dia belum balik, ya. Namun dulu bukan menahan karena belum balik saja, bahkan sudah balik pun mereka siasati bagaimana supaya harta anak tersebut mereka makan, ya. Ini masuk kategori aklu amwalil yatim, memakan harta anak yatim. Wa an taqumu lil yatama bil qist, dan Allah wasiatkan, Allah bacakan dalam Al-Qur'annya itu, kata Allah dalam ayat ini, dan agar kalian mengurus anak-anak yatim itu dengan jujur, ya, dengan transparan, dengan adil, menunaikan semua hak-hak mereka. Itu yang maksud dengan wa antaqumu lil yatama bil qist. Kemudian kata Allah, wa ma taf'alu min khair, dan apapun yang kalian kerjakan, wa ma taf'alu, dan apapun apa-apa yang kalian kerjakan dari amal kebaikan, tentunya kebaikan ini konteksnya kepada anak yatim tadi, ya, dengan memberikan haknya dengan penuh, baik anak yatim laki-laki maupun yang perempuan. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan tersebut, ya, secara spesifik, dan tentunya juga segala macam bentuk kebaikan yang lain, fa innallaha kana bihi alima. Maka sesungguhnya Allah dengan kebaikan yang kamu lakukan itu Maha mengetahui. Ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, beberapa tadabbur kita untuk ayat 122 dan sampai 127 yang resumnya adalah, atau kesimpulannya adalah bahwasanya Allah mengatakan, Allah berikan janji kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh akan surga, ya, dan janji Allah itu maha benar karena tidak ada zat apapun yang lebih benar janjinya daripada Allah. Kemudian juga Allah menerangkan atau menegaskan tentang tidak adanya gunanya kita menyanjung diri kita, kabilah kita, keturunan kita, nasab kita, ya, dibanding dengan yang lain. Tapi yang paling penting adalah siapapun yang berbuat ketaatan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, surga, dan siapapun yang berbuat keburukan, kemungkaran, akan Allah balas pula dengan dosa yang setimpal. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya walau sebesar nakir, ya, yaitu titik berwarna coklat yang ada di tengah-tengahnya biji kurma. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang tidak ada yang lebih mulia dalam pandangan Allah, lebih baik dalam pandangan Allah, melainkan orang-orang yang mengislamkan wajahnya, masuk pada Islam secara kafah, dan berbuat ihsan, ya, berbuat kebaikan dalam kehidupannya. Tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi juga menjadi orang yang ihsan. Ihsan menjadi orang yang berperilaku mulia, berakhlak mulia, suka memberi, suka menolong. Ini kategori ihsan, dan mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid, agama Islam itu sendiri, ya. Dan terakhir tadi dijelaskan bagaimana Allah
menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan fatwa kepada kita tentang kewajiban kita untuk menjaga hak-hak anak yatim, ya, termasuk juga anak yatim yang ada di rumah kita, yang ada dalam pinggitan kita atau asuhan kita. Seandainya mereka membawa kadar daripada harta-harta warisan, maka hati-hati. Jangan sampai kita memakan harta mereka, tapi berikanlah harta mereka itu secara utuh, ya, kalau memang sudah datang waktunya nanti. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah keimanan kita kepada Allah. Dan pesan juga kepada kita semua, Bapak dan Ibu, kita berada di penghujung tahun 2023. Besok malam kita sudah berpindah tahun, maka alangkah baiknya momentum pergantian tahun ini juga kita tidak lupa muhasabah diri kita semua, ya. Menghisab diri kita, melakukan introspeksi, ya. Melihat, meneropong di mana kita berada saat ini, ya. Di mana saat ini posisi kita dalam pandangan Allah. Apakah kita sudah menjadi seorang hamba yang sesuai dengan keinginan Allah atau belum? Masih kurang, atau juga kita lihat dalam hal kewajiban-kewajiban kita kepada hamba-hamba yang lain, kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, ya, dan karib kerabat kita serta tetangga kita, seperti apa potret kita di tahun 2023 ini, sehingga dengan demikian kita bisa membuat perencanaan target yang akan kita lakukan di 2024 mulai tanggal 1 Januari 2024 nanti, insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas Ada sesi kehadiran dan tanya jawab, perhatian Ustaz. itu, Ibu, serta mohon maaf dalam penyampaian saya ada banyak kekurangan dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Kita akhiri sementara, nanti insya Allah kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.